salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar oleh Bapak Ibu semua. Ini kuliah kedua kita yang saya lihat di monitor saya. Ini ada Pak David, ada Ibu Siti Nurlela, ada Pak Samsul Arifin, Bu Zoya, kemudian Ibu Fitri, Pak Wendy sedang connecting kelihatannya, Pak Ari Kurniawan, Pak Gatot, Pak Ketut, kemudian Pak Setiawan, Pak Brierli, Ibu Rini Fatona, Pak Iskandar, Pak Zaki, Bu Anissa, dan Pak Wono belum kelihatan. Biasanya Pak Wono ini rajin kalau nggak lockdown ini di kampus biasanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita 2 minggu ke depan, Unila sedang work from home, jadi katanya sih, saya nggak tahu juga, ada yang positif, pegawai rektorat, sehingga kami semua diliburkan. Oleh karena itu, perkuliahan juga kami lakukan dari rumah. Kalau nggak libur, biasanya kita kadang lebih enak dari kampus ya, sering-sering sembari ketemu dengan pengelola. Tapi bukan mungkin ya, untuk 2 minggu ke depan, Sabtu ini, Sabtu depan, dan Sabtu depannya lagi, kita tidak ada aktivitas di fakultas, jadi kita kuliah dari rumah, dan semua kita atur lewat mekanisme IT. Bapak Ibu yang saya hormati, pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan konsep dasar mengenai penelitian, dan salah satu slide terakhir saya yang paling slide saya yang paling penting kemarin itu terkait dengan saya share tentang kedalaman riset dari S1, S2, dan S3. Nanti kedalaman itulah sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi pembeda ketika Bapak Ibu nanti menulis disertasi, ya, mulai dari proposal, ya, mulai dari makalah prelim sebetulnya ya. Jadi mulai dari makalah prelim, nanti cikal bakal makalah itu nanti dikembangkan menjadi proposal, dan proposal itulah yang pada akhirnya nanti akan menjadi karya besar ya, karya besar Bapak Ibu sekalian sebagai ujung dari proses S3 ya, dimanapun sama sebetulnya akan menulis sebuah disertasi. Namun demikian di dalam proses itu, di dalam proses penulisan disertasi itu, Bapak Ibu juga tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban lain, apakah yang sifatnya penugasan mata kuliah atau yang memang merupakan persyaratan, ya, persyaratan dari sebuah proses pendidikan, yaitu berupa penulisan artikel jurnal. Ya. Jadi artikel jurnal, sekali lagi itu ada 3 SKS untuk artikel jurnal, kemudian ada non SKS-nya sebagai persyaratan untuk ujian tertutup. Ya, jadi ada 2 artikel, yang satu artikelnya minimal satu artikel jurnal internasional bereputasi untuk mata kuliah. 3 SKS itu, ya, 3 SKS itu besar SKS-nya, makanya dia harus jurnal yang bereputasi. Cukup satu saja sebetulnya tidak ada masalah, ya. Yang penting jurnalnya tidak termasuk kategori yang predator, kemudian yang tidak termasuk kategori jurnal yang blacklist ya. Kemudian satu lagi harus ditulis. Kalau yang pertama 3 SKS itu ditulis, silakan ditulis bersama teman juga boleh, tapi yang kami lihat sebagai main author, Bapak harus sebagai penulis utama, karena itu 3 SKS. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus sebagai penulis utama, sebagai syarat ujian itu harus, ini wajib, kalau yang ini wajib ditulis bersama promotor dan co-promotor, Bapak Ibu nomor 1,
promotor dan co-nya di nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Ya. Itu syarat untuk ujian disertasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kepentingan itulah sebetulnya kita, saya pikir Bapak Ibu sudah bukan nggak asing lagi kan dengan metode penelitian dan penulisan ya. Jadi untuk menyusun artikel metode itu nggak banyak, tetapi kita harus paham betul penempatannya, penggunaannya. Kadang kalau orang hukum untuk nulis artikel, metodenya nggak lebih dari seperempat halaman lah, paling banyak seperempat sampai setengah halaman paling banyak untuk orang hukum ya, karena kita tidak terlalu detail seperti orang eksak, tapi mutlak harus ada dan harus penempatan harus pas gitu ya. Nah, tetapi metode untuk disertasi tentu harus lebih rinci dan mulai dari penempatan jenis metode yang kita gunakan sampai di instrumen-instrumen apa yang harus kita gunakan itu juga harus pas. Saya, Pak Maroni, Pak Hamzah tidak memaksakan Bapak Ibu nanti harus pakai yang mana ya. Sepanjang cocok, konsisten ya. Jangan mencela-mencele, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Saya bukan aliran Undip, saya bukan aliran UNER, saya bukan aliran mana-mana. Saya akomodir saja. Nanti kalau bilang aliran Undip, aliran UNER kan dulu yang normatif, murni kan. Kalau aliran Undip itu nanti yang sosiologis banget, yang sosiolegal banget nanti. Saya dan teman-teman tidak. Sepanjang itu cocok, silakan. Ya, jadi yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita kemarin. Ini sebetulnya saya ambil dari berbagai literatur. Saya share dulu materinya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah ini ya, bisa dilihat tayangannya ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita bicara tentang konsep-konsep dasar. Nah, hari ini kita langsung masuk ke penelitian hukum itu sebetulnya kalau kita lihat harus memahami dua hal. Nanti Bapak Ibu bisa baca bukunya Peter Mahmud, bisa baca bukunya legal research-nya si Terry Hodkinson juga bisa, dan berbagai literatur yang lain. Prinsipnya kalau kita melakukan penelitian hukum ya, maka yang harus kita pahami pertama itu adalah konsep-konsep dasar di dalam hukum. Jadi kita kembali lagi nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita neliti hukum, kita harus paham dulu konsep-konsep dasar dalam hukum. Artinya nanti materi kuliah kita ini tidak lepas tentunya dengan materi Pak Wahyu yang kerjasama, materi yang Pak Wahyu, Pak Edi, dan Pak Wahyu, Pak Edi, satu lagi siapa yang ngajar ilmu hukum ya? Pak Wahyu, Pak Edi, Pak Fakih ya. Untuk kelas kerjasama, untuk kelas reguler penanggung jawab yang saya bedakan, kami bedakan antara kalau yang reguler itu ilmu hukum itu Pak Prof. Yuswanto, tapi anggotanya sama, Pak Edi dan Pak Fakih. Jadi mata kuliah kita tidak lepas sebetulnya dari konsep-konsep dasar yang ada di dalam ilmu hukum itu sendiri. Bapak Ibu harus review lagi. Bapak harus review lagi ketika dulu S2 atau ketika dulu S1, konsep-konsep dasar dalam hukum itu apa. Yang paling penting misalnya konsep hukum kita itu apa. Konsep hukum itu banyak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara kembali mengkaji tentang konsep hukum itu banyak sekali konsepnya. Ya. Kemudian apa yang dikenal dengan kaidah hukum itu apa saja, strukturnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nanti saya coba rincikan. Lalu baru yang kedua, setelah kita memahami konsepnya itu, kita paham metode. Kenapa kok harus dua-duanya? Karena
konsep yang kita gunakan itu nanti akan mempengaruhi metode yang kita pakai. Kalau Bapak Ibu mengkonsepkan hukum sebagai perilaku, hukum sebagai gejala sosial, lalu Bapak Ibu pakai metode hukum normatif, nggak ketemu, nggak cocok, nggak bisa mengungkap itu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau Ibu mengatakan hukum konsepnya adalah aturan-aturan yang hierarki antara yang tinggi sampai rendah dan seterusnya menurut Kelsen, menurut Hart, menurut berbagai aliran positivisme hukum, lalu Bapak Ibu menggunakan metode yang sangat sosiologis, ya nggak ketemu juga. Makanya harus di relnya, di jalurnya. Lalu kalau kita combine dua-duanya boleh nggak? Boleh. Jadi S3 itu sebetulnya, malah kemarin kan saya sudah berikan contoh menurut Terry Hutchinson itu yang fundamental research kan. Nah, fundamental research itu tidak sekedar normatif saja, tapi dia sudah harus dibantu ya dengan ilmu-ilmu lain, pendekatan sosiologi, pendekatan politik hukum, pendekatan yang paling penting pendekatan komparatif law, perbandingan. Bapak Ibu kalau S3 camkan betul tidak boleh menulis disertasi ya. Itu cukup puas ya. Tradisi akademik saja sebetulnya itu, tidak boleh hanya apalagi neliti Lampung gitu aja misalnya. Bagaimana apalagi sudah nulisnya efektivitas. Itu ada S1 efektivitas itu ya. Jadi itu juga harus Bapak Ibu lakukan dengan pendekatan-pendekatan lain. Nanti kita lihat berbagai pendekatan. Tapi yang paling penting pendekatan ketika S3 itu adalah perbandingan hukum. Ya, pendekatan komparatif. Ya, komparatif ya, law. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang hakim, Bapak Ibu nanti melihat misalnya bagaimana persoalan-persoalan yang Bapak Ibu tulis itu dalam konteks negara. Civil law system di mana misalnya induknya bisa di Prancis, Jerman, ya, kemudian Belanda. Bagaimana misalnya sistem itu di negara-negara Anglo-Saxon misalnya seperti Amerika, Inggris, misalnya Australia dan seterusnya. Bapak Ibu bandingkan itu. Bapak Ibu bandingkan karena perkembangan sekarang cukup banyak perkembangan yang mengarah kepada penyatuan antara sistem yang civil law dan sistem yang common law, hal-hal yang baik juga diambil. Ya, termasuk hiruk pikuk kita beberapa hari terakhir ini dalam civil law tidak dikenal yang namanya omnibus law atau yang lain istilahnya ya. Tapi itu ada justru di negara-negara yang menganut sistem common law system ya di sana. Bapak Ibu sekalian, kita lihat konsep hukumnya. Konsep hukum ini ya dapat konsep hukum itu dapat beragam pengertian konsep hukum ya yang ada ya. Itu mulai dari yang namanya asas ya, asas hukum ya, jadi bisa berarti sebagai asas hukum, norma, kaidah ya, pola perilaku, institusi sosial dan sebagainya. Jadi hukum itu tidak tunggal artinya ya. Nanti Bapak Ibu banyak ya kalau baca teori hukum, ya mulai dari teori hukum yang paling tua, ya itu nanti sampai kepada teori-teori hukum kontemporer yang ada di abad 20-21 ini, banyak teori-teori hukum yang sudah berkembang, yang tidak sekedar mengartikan hukum sebagai norma atau kaidah lagi, tapi sudah kepada hukum dalam konteks yang lain, yang luas. Ya. Jadi gagasan itu selalu berkembang. Nah, konsep-konsep hukum inilah sebetulnya yang bisa nanti mempengaruhi atau menjadi dasar kita menggunakan metode apa yang paling tepat. Kalau hukum kita artikan sebagai asas-asas, maka kira-kira metode yang pas apa Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau komentar diklik di unmute ya kalau ada yang mau komentar. Kalau kita mengatakan hukum sebagai asas ya, maka tentu di situ metode yang paling tepat di sana itu adalah metode pendekatan filsafat di situ. Kalau metode penelitiannya doktrinal di situ ya. Metode doktrinal ya. Jadi makanya metode penelitian yang normatif itu juga kurang pas istilahnya kalau ketika kita bicara asas.
Karena yang normatif itu kan bicara norma, kaidah. Sementara kalau kita menggunakan hukum sebagai asas, sebagai nilai, sebagai prinsip, sebagai doktrin, maka metodenya yang paling pas istilah lain ya dari metode penelitian yang normatif itu menggunakan istilah yang doctrinal research. Ya, jadi karena yang akan kita teliti itu nanti kita tarik sampai kepada asas-asasnya. Misalnya orang perdata itu ada nggak sih asas kebebasan berkontrak misalnya. Kemudian kalau misalnya di dalam hukum administrasi ada nggak asas praduga rehmatah misalnya. Orang pidana misalnya asas praduga tidak bersalah misalnya dan lain sebagainya ya. Asas orang hukum internasional, asas fakta sunt servanda misalnya dan lain-lain asas ya. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti suatu persoalan lebih banyak akan menemukan asas, mencari asas, mengungkap asas, bagaimana asas ini nanti dituangkan dalam bentuk norma atau kaidah, maka sebetulnya pendekatan Bapak Ibu adalah menggunakan pendekatan filosofi paling tidak di situ. Ya, pendekatan filosofi, maka metodenya juga harus metode yang menggunakan yang tepat dengan metode yang filosofis itu. Nah, metode yang filosofis itu kalau di dalam Terry Hodgkinson mengenalnya itu dengan istilah doctrinal research, doctrinal research ya. Kalau Bapak Ibu misalnya buka bukunya yang lama lah, misalnya yang dulu dikenal dengan Suryono Sukanto misalnya ya, yang Bapak Ibu ketika S1 dulu itu mungkin istilahnya yang normatif ya, penelitian yang normatif. Tapi ada kelemahannya, kalau penelitian normatif itu kan hanya bicara norma dan kaidah sebetulnya. Tidak bicara asas, tidak bicara nilai, ya, tidak bicara doktrin harusnya. Tapi kan tidak mungkin yang namanya penelitian normatif pasti harus ditarik dari asas, dari doktrin ya di sana. Ya, jadi makanya kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti membuka berbagai jurnal atau literatur, nanti akan menemukan istilah metode penelitian jenis penelitian yang doctrinal research ya, seperti yang dikemukakan oleh Terry Hodgkinson. Jadi itu, kemudian ya, nah ini ya, ini kemudian secara rinci ini misalnya Bapak Ibu Bu Siti Nurlela biasanya pasti baca itu bukunya si Sutandio biasanya ya. Pak Tandio ini sangat dekat dengan teman-teman di Damar, teman-teman di Elsam misalnya ya, Pak Tandio ini. Dan beliau sebetulnya kalau kita mau jujur, beliau ini S1, S2-nya bukan hukum. Ya. Tapi dia pernah lupa di Amerika apa di Belanda ya, sekolah yang mengkaji aspek hukumnya. Nah, tetapi hebatnya beliau ya, beliau ini banyak mengajar di Fakultas Hukum baik S1, S2 bahkan S3 ya. Saya waktu di UNER dulu, waktu di Surabaya tahun 90 di Surabaya, beliau yang mengajar saya metode penelitian dulu. Tapi metode penelitian yang dia ajarkan, metode penelitian yang empirical, metode penelitian yang pendekatan-pendekatan sosiologis itu, yang pendekatan-pendekatan yang sosiolegal lah istilahnya itu. Kalau yang normatifnya dulu kalau tidak salah Prof. Haryono, ya Pak Haryono Prof enggak ya? Pak Sanggit dari Mahkamah Konstitusi, ya Pak Dr. Haryono. Nah, tetapi begitu saya S3 di Undip, alhamdulillah panjang umur, ketemu lagi dengan beliau. Beliau justru mengajar metode penelitian lagi di Undip. Jadi memang beliau ini malang melintang, ya. Kalau saya sih bisa memahami apa yang beliau tulis, ya tinggal kita bagaimana kita menempatkan, ya. Dan saya rujuk ketika saya kuliah atau ketika kita riset itu bisa kita rujuk. Nah, salah satu bukunya yang terkenal itu
agak tebal sih. Di sini saya sampaikan nggak ya? Judul bukunya itu kalau tidak salah Hukum Paradigma dan Metode Kajiannya, kalau tidak salah ya. Hukum Paradigma dan Metode Kajiannya. Itu tebal sekali literaturnya, bukunya, tapi kumpulan dari berbagai tulisan yang kalau tidak salah, ya betul. Judulnya Bu Laila coba, saya lupa. Mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Ini. Ya. Hukum, paradigma, metode, dan dinamika masalahnya. Di dalamnya kalau tidak salah, di dalamnya ada salah satu bab yang paling penting, hukum, paradigma, dan metode kajiannya. Kalau tidak salah di sana. Konsep hukum apa ya? Paradigma dan metode kajiannya. Itu di salah satu babnya. Itu penting untuk dipahami, Bu. Itu Elsam ya kalau tidak salah ya? Iya. Elsam. Atau Huma? Elsam dan Huma. Elsam dan Huma, ya. Itu buku itu menarik, sangat penting untuk kita S3 kita baca. Tetapi memang kita sekali lagi ketika sudah S3, jangan ketika kita baca bukunya Pak Tandio yang paling benar menurut Pak Tandio. Jangan juga ya. Kita harus bisa menempatkan, oke, saya akan pakai konsepnya Pak Tandio ini seperti ini, cocok dengan riset saya, silakan pakai. Nah, Pak Tandio itu mengatakan di sana setidaknya hukum itu ada 4 konsep di sana. Ya, di yang satu bab itu tadi itu. Hukum sebagai asas moralitas. Di situ. Asas keadilan yang bernilai universal, ya, yang bernilai universal di sana dikatakan di sana, ya, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Ya, jadi konsep hukumnya dia mengatakan yang pertama dia membagi hukum sebagai asas moral, ya, jadi akan berkaitan dengan baik, buruk, ya kan? Akan berkaitan dengan pantas, tidak pantas, ya. Jadi teori-teori hukum yang berkaitan dengan moralitas nanti di sana, ya, yang akan cocok untuk metode ini. Asas keadilan, apakah Anda mau pakai teorinya si siapa Dworkin, mau pakai teori siapa, termasuk teorinya si banyak ya teori-teori yang bicara tentang keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren dari sistem hukum alam. Nah, ini jadi hukum yang paling tua kalau kita lihat. Jadi teori-teori hukum alam itu bisa kita gunakan untuk mendukung kerangka teori kita nanti ketika kita menggunakan hukum konsepnya sebagai hukum sebagai hukum alam. Nanti kita lihat pasangan metode di bawahnya. Itu saya ringkas dari Standio juga. Lalu yang kedua, hukum sebagai norma positif. Nah, ini hukum yang hanya kita lihat apa yang menjadi bunyi teks dari sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi hukum sebagai norma, hukum sebagai peraturan. Teorinya siapa? Banyak. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Hans Kelsen, misalnya teori-teori hukum yang berjenjang mulai dari yang tinggi sampai yang rendah, ya kan? Nawiaski yang menyusunnya Hart, Kelsen, Nawiaski, ya, teori-teori seperti itu nanti pas itu nanti akan digunakan ketika Bapak Ibu nanti dalam risetnya, dalam disertasinya mengkonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan atau sebagai norma positif, ya. Di sana nanti akan seperti itu konsepnya. Metode yang akan digunakan seperti yang pas. Lalu yang ketiga, hukum sebagai putusan hakim in concreto. Nah, Bapak Ibu para hakim, kalau Bapak Ibu melihat hukum itu sebagai putusan hakim, ya, in concreto, maksudnya konkret dalam hal menangani kasus atau persoalan-persoalan tertentu, ya, maka metodenya nanti atau teorinya dulu, maka teori yang pas kira-kira apa? Ya, cari teori-teori hukum ya yang berkaitan dengan misalnya ajaran-ajaran tentang realisme hukum, ajaran-ajaran yang berkaitan dengan judgment law misalnya di situ teori-teorinya. Ya. Lalu metodenya apa di sini? Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan hukum sebagai putusan hakim, hanya melihat case-nya, hanya melihat putusannya saja, Bapak Ibu gunakan yang doktrinal bisa nggak? Bisa.
masih bisa. Tapi begitu Bapak Ibu gunakan misalnya konteksnya dengan putusan hakim ini berkembang dalam realitas yang lain, ada aspek-aspek sosial, ekonomi, politik yang Bapak Ibu lihat ya dalam konteks itu, maka metodenya juga sudah nggak cocok lagi hanya menggunakan yang normatif saja, yang doktrinal saja. Nah, yang keempat, hukum sebagai pola perilaku sosial atau institusi sosial atau sebagai makna simbolik ya, sebagai makna simbolik dari perilaku sosial. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita S3 itu menganggap yang paling berbobot risetnya itu yang di bawah sekali. Padahal enggak juga, tergantung kita. Jadi jangan pula misalnya ketika salah satu di antara Bapak Ibu nanti menganggap risetnya paling tinggi, metodenya paling pas, paling apa, bukan metode paling pas, metode paling baik, derajat disertasinya paling tinggi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan yang keempat. Tidak juga. Jadi yang satu pun juga itu derajatnya bisa apa namanya sama dengan yang di bawah. Justru yang di atas itu yang menurut saya itulah risetnya orang hukum 1, 2, dan 3. Tapi kita boleh nggak menggunakan yang di bawah, Bapak Ibu sekalian? Oh, sangat bisa. Tapi jangan lupa kita orang hukum. Ketika kita orang hukum, maka ketika kita risetnya tidak cukup hanya melihat pola perilaku sosial, tidak cukup hanya melihat institusi sosial, tidak cukup hanya melihat makna-makna simbolik yang ada di masyarakat. Sebagai orang hukum, ya harus bisa menggunakan metodenya. Itu bagaimana kita kembali lagi kepada hukumnya, kembali lagi kepada asasnya, kembali lagi kepada nilainya, doktrinnya, normanya. Nah itu baru mantap. Jadi artinya Bapak Ibu pakai sosiolegal misalnya. Boleh nggak? Oh boleh saja. Tapi sosiolegalnya yang saya maknai itu belum tentu sama loh. Ya, nanti Bu Siti Nurlela misalnya atau siapa bisa jadi pengertian sosiolegalnya itu berbeda dengan saya. Kalau saya memahami sosiolegal, saya dengan Pak Marudi aja belum tentu sama. Ya. Kalau saya memahami sosiolegal itu, ya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau sosiolegal diartikan hanya apa namanya menggunakan pendekatan sosial terhadap hukum lalu selesai, orang hukum nggak selesai di situ. Orang hukum harus dikembalikan pendekatan sosial terhadap hukum itu harus dikembalikan lagi pendekatan hukum terhadap gejala sosial. Jadi makanya sebetulnya Bapak Ibu nanti ya ingat ya waktu kuliah di S1 dulu atau waktu S2 dulu, ada 2 aliran yang terkait dengan istilah sosiologi kan. Yang pertama ada istilah sosiologi hukum. Sosiologi of law. Ya kan? Kalau Indonesia tokohnya ya seperti Suryono lah. Itu kan gitu, tokohnya banyak. Ya, Weber segala macam itu kan ya. Ada teori lagi atau aliran hukum lagi yang dikenal dengan sociological jurisprudence. Nah, beda. Sociological jurisprudence itu adalah aliran hukum, ya, aliran ilmu hukum sosiologis. Bedanya di mana sih Pak kira-kira dalam konteks riset? Kalau dalam konteks riset, sosiologi hukum itu hanya melihat hukum dalam konteks perilaku sosial sebetulnya. Melihat hukum sebagai institusi, sebagai lembaga, sebagai apa? Ya, sebagai termasuk makna simbolik yang ada di dalam masyarakat. Tetapi kalau pengertian hukum atau aliran hukum yang sociological jurisprudence, dia berangkat dari hukum, lalu melihat realitasnya seperti apa, lalu dikembalikan lagi kepada hukum. Itulah yang namanya sociological jurisprudence, aliran ilmu hukum sosiologis. Jadi dia berangkat dari hukum, melihat realitas, jadi law in
law in book, law in actions, dikembalikan lagi kepada law in book-nya seperti apa. Dalam rangka membangun, mengembangkan law in books itu. Jadi itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, sekarang kita lihat konsep yang saya bicarakan tadi, ini juga saya ambil dari Sutandio, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal tadi itu, ya, maka tipe kajiannya itu kajian filsafat itu, ya. Dan harusnya di aras inilah S3 sebetulnya. Makanya di luar negeri juga doktornya doktor filosofi kan. Berarti harusnya sebetulnya apapun Bapak Ibu gunakan metode yang lain harus kembali ke sini harusnya. Harus kembali ke sini Bapak Ibu. Karena inilah sebetulnya yang menjadi tempat Bapak Ibu di sini. Jadi tidak harus persoalan itu langsung diatasi secara tuntas konkret karena Bapak Ibu di sini bukan lagi sebagai hakim, bukan lagi sebagai pembuat undang-undang. Nanti bagaimana detailnya kalau Bapak Ibu sarankan sebuah undang-undang itu urusan legal drafter, urusannya perundang-undang yang membuat undang-undang. Penerapannya di pengadilan seperti apa itu urusannya hakim itu nanti. Kita membangun di sini adalah membangun konsepnya, membangun asas-asas yang dikembangkan. Nah, lalu metode penelitiannya kalau begitu, seperti apa metodenya? Pak Tandio mengatakan metodenya itu menggunakan logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat self-evidence. Jadi artinya, logika-logika deduksi yang kita gunakan, misalnya hukum itu adil, hukum itu bermanfaat, hukum itu membahagiakan, hukum itu tidak boleh adalah kodrat, itu konsep-konsep yang logika-logika deduksi yang dari sononya memang sudah ada seperti itu. Tinggal kita lihat nanti apakah asas ini ada nggak di dalam aturan-aturan diturunkan. Setelah dilihat dalam aturan, bagaimana dalam prakteknya. Oleh karena itu, maka kalau menggunakan logika-logika deduksi ini, tentu berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari doktrin-doktrin, berangkatnya dari pendapat ajaran-ajaran, ya, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, ya, asas-asas. Makanya penelitinya itu adalah para pemikir. Bapak Ibu itu pemikir kalau ketika S3. Jadi hakim pun bukan lagi pemutus di sini ya Bapak Ibu. Pisahkan itu. Kalau Bapak Ibu berpikirnya sebagai pemutus, menyelesaikan perkara, Bapak Ibu bukan sebagai mahasiswa S3, Bapak Ibu sebagai hakim. Jadi beda di situ. Tapi nanti ketika Bapak Ibu jadi hakim, ilmu ini bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat. Bapak Ibu yang hakim sudah mempunyai cakrawala yang luas dalam rangka memutus sebuah perkara. Bapak Ibu misalnya yang birokrat, sangat penting itu ya dalam rangka membangun pola pikirnya, mindsetnya ya dalam hal misalnya apakah dalam membuat undang-undang, membuat perda dan sebagainya. Jadi ini kalau Bu Nurlela tadi tunjukkan bukunya. Ini ada di buku itu, ada juga di buku itu. Saya lupa di salah satu babnya di buku itu. Ini sudah tapi di makalah di artikel beliau juga ada. Yang kedua, hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Nah, inilah yang paling banyak kita pahami ketika kita S1. S1 itu metodenya ya cuma ini aja sebetulnya belajarnya, nggak perlu tinggi-tinggi S1 itu. Ya, Omnibus Law yang ada sekarang, baca saja pasalnya, yang berkaitan dengan tenaga kerja itu apa saja bunyinya, apa yang berbeda dengan undang-undang yang lama, sudah bagus itu untuk S1. Nggak perlu tinggi-tinggi. Ya. Tapi begitu orang S3, kenapa dia jadi begitu? Kenapa nggak UMK-nya dihapuskan? Kenapa UMP-nya jadi begini? Kenapa jadi begini? Itu sudah S3 kita. Jadi pendekatannya sudah masuk ke ranah yang asas
hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Ya. Apakah Omnibus Law itu misalnya bunyinya seperti apa? Itu S1 yang terkait dengan lingkungan bidang saya. Di sana dikatakan katanya AMDAL dipersingkat, izin dihapus, perizinan lingkungan dihapus, tapi diintegrasikan dengan izin usaha. S1 ya selesai di situ saja. Tapi S3 kan harus dikata kalau tataran S3, apa benar dengan disingkatnya seperti itu? Apa benar dengan diintegrasikannya di dalam izin usaha itu masih berorientasi pada perlindungan lingkungan? Itu ranahnya sudah S2, S3. Ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Yang nomor 2 ini lebih banyak digunakan para yuris, ya, para yuris kontinental. Ini kata Pak Standio, artinya para hakim itu kalau memutus sebuah perkara, pertama kan cari hukumnya kan. Kalau udah kasus yang ditangani, ya sama aja lah. Mulai dari para penyidik, di sini ada polisi nggak? Di angkatan ini saya lupa. Ada, ya ada polisi di sini. Pak siapa sih lupa kemarin Pak Anu? Hadir nggak? Hadir, Prof. Pak Ketut ya? Oke. Pak Ketut misalnya menangani sebuah perkara teroris. Ya. Beliau ini kan asik dengan teroris kelihatannya. Pertama yang akan dilihat ketika ada kasus itu kan sebetulnya harus dicari hukumnya di mana. Apa hukum yang dilanggar? Aturannya di mana? Para jaksa akan membuat tuntutan juga seperti itu, dakwaan ya. Seperti itu. Hakim dalam memutus juga pertama yang harus dicari itu adalah di mana aturannya. Jadi istilahnya penelitian hukumnya bagi hakim, bagi jaksa, bagi polisi, yang pertama adalah bagaimana menemukan hukumnya. Jadi risetnya itu untuk menemukan hukumnya, istilahnya. Ada di undang-undang mana, pasal berapa, unsur-unsurnya apa, kan harus dicari seperti itu. Ini hukum diartikan sebagai norma positif. Maka tipe kajiannya itu yang Pak Tandio katakan, tipe kajiannya ajaran hukum murni, Hans Kelsen kan kalau bicara hukum murni itu. Ya, yang mengkaji law as it is written in the book. Hukum sebagai apa? Sebagaimana yang tertulis di dalam perundang-undangan. Ya, jadi tertulis dalam kitab-kitab. Tidak lain, itulah pengertian hukum dalam arti norma-norma positif. Maka metode penelitiannya itu adalah doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif. Ya, doktrin ya. Nah, saya tidak melihat Pak Tandio ini mengeksplisitkan doktrin di metode yang pertama. Justru yang pertama menurut saya juga menggunakan doktrin ya di situ, karena di dalam doktrin itu nanti akan berangkat dari logika deduksi yang berpangkal dari premis normatif yang yang diyakini self evident ya. Benar ya dengan sendirinya ya, sudah ada dengan sendirinya, tidak perlu dicari lagi. Nah, ini yang kedua dalam rangka membangun hukum positif ya metodenya ya. Jadi kalau dua ini kita lihat metodenya ini sebenarnya kalau digabung ya doktrinal kan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengkaji membuat proposal disertasi kan nggak mungkin hanya bicara asas prinsip saja, pasti bicara norma, pasti bicara aturan. Dari aturan itu nanti Bapak Ibu ketemu kelemahan. Dari kelemahan-kelemahan itulah nanti Bapak Ibu angkat sebagai tema disertasi Bapak Ibu apa yang akan dibangun ke depan dengan berlandaskan kepada asas-asas hukum yang ada, doktrin-doktrin yang ada dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya konsep hukum yang dikatakan sebagai apa yang diputuskan hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai judgment through judicial process. Nah, ini kalau hukum hanya diartikan sebagai apa yang diputuskan oleh hakim saja,
tanpa melihat aturan-aturannya tadi itu, ya lebih banyak risetnya hanya melihat putusan-putusan hakim saja, maka tipe kajiannya itu ini, ya tipe kajiannya itu American Sociological Jurisprudence yang mengkaji ya apa namanya hukum sebagai buatan hakim, judge ya, dengan mengkaji court behavior, ya jadi mengkaji apa namanya perilaku hukum yang ada di peradilan, ya. Jadi tunggal nggak sih Pak, Bapak Ibu sekali metode yang kita gunakan? Ya nggak juga. Makanya nanti pasnya seperti apa tergantung Bapak Ibu menggunakannya tunggal atau tidak. Menurut saya yang paling pas ya tidak tunggal. Ya, hakim hanya menggunakan ini saja, ya nggak bagus. Ya, harus digunakan yang lengkap. Metode penelitiannya doktrinal juga, tetapi sudah mulai masuk ke non-doktrinal bersaranakan logika induksi. Case yang ada di peradilan. Ya. Kalau yang tadi doktrinal berangkat dari premis mayor. Jadi berangkat dari apa misalnya premis bahwa hukum itu pembunuhan itu adalah perbuatan jahat sehingga harus dihukum misalnya. Mengambil orang lain bertentangan dengan prinsip misalnya kemanusiaan. Jadi berangkat dari premis yang mayor, lalu dibawa diturunkan kepada aturan-aturan hukumnya, lalu masuk kepada kasus. Nah kalau yang ini tidak, kita berangkat dari digabung dengan berangkat dari aturan, lalu masuk kepada bagaimana kasus-kasus yang ada di pengadilan. Tentu kasusnya diangkat dari banyak kasus, logika induksi ya. Jadi diinduksi dari bawah, kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Dari berbagai kasus itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada kecenderungan seperti ini. Ya. Jadi jadi nanti di sini Bapak Ibu buka lagi bagaimana metode-metode penalaran hukum. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus coba buka-buka lagi dalam literatur yang mengkaji tentang penalaran hukum. Saya sih kayaknya ada materi yang keempat apa kelima di situ. Nanti saya sampaikan juga tentang metode-metode penalaran hukum. Karena terkait dengan penggunaan logika induksi, logika deduksi, bahkan ada lagi saya temukan Arif Siddhartha itu menggunakan sebuah istilah logika abduksi. Nah, jadi ada yang kita kenal istilahnya deduksi dan induksi, itu ternyata ada lagi logika abduksi. Nah, jadi mempertemukan kedua-duanya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, hukum sebagai pola perilaku. Ya. Sosial, pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Jadi kalau Bapak Ibu melihat hukum itu sebagai perilaku yang ajak, kata Suryono, ya. Jadi misalnya orang di satu daerah menggunakan atau berperilaku seperti apa, diulang-ulang menjadi kebiasaan, dipatuhi. Ya dalam ilmu hukum itu kan salah satu yang dikenal dengan istilah hukum adat kan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan hukum sebagai perilaku sosial, termasuk yang sudah menjadi eksis, ajak di masyarakat sebagai hukum adat misalnya, atau hukum kebiasaan, maka riset Bapak Ibu itu adalah riset yang termasuk dalam tipe kajian sosiologi hukum di situ. Ya, sosiologi hukum. Ya. Bapak Ibu sudah melihat hukum yang memang eksis di masyarakat, tidak peduli itu apakah normanya, apakah aturan positifnya ada atau tidak, Bapak Ibunya kaji. Termasuk yang makna simbolik itu sebetulnya, ya. Termasuk yang ini ada satu lagi nggak ya? Ini satu lagi ya, lain lagi ya. Termasuk yang makna simbolik itu sebetulnya hukum yang sudah dalam konteks yang perilaku masyarakat. Nah, metodenya tentu metode yang sosial, ya non doktrinal dengan pendekatan struktural, makro, umumnya terkuantifikasi. Sosiolog ini lebih banyak.
Jadi Bapak Ibu, kalau mau orang hukum menggunakan ini boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita hanya berhenti di hukum sebagai perilaku sosial saja, tanpa kita konstruksikan lagi kepada hukum yang doktrinal, yang asas ya tadi itu, lalu apa bedanya Bapak Ibu doktor hukum dengan doktornya ilmu fisik, dengan fisip misalnya? Atau Bapak Ibu nanti melihat hukum sebagai makna simbolik, Bapak Ibu lihat perilaku-perilaku, penyelesaian sengketa segala macam, tapi tidak dikembalikan kepada hukum seperti yang kajian yang ini, nanti bedanya Ibu dengan orang antropolog apa? Gitu. Sementara kita bukan antropolog, kita orang hukum. Pendekatan antropologi hukum dipakai? Bisa. Kan ada cabangnya, salah satu cabang ilmu bantu dalam ilmu hukum itu ada yang namanya antropologi hukum. Itu cabang ilmu hukum sebagai ilmu bantu yang mengkaji salah satu di antaranya berkaitan dengan pola-pola penyelesaian sengketa di masyarakat sebetulnya di situ. Jadi hukum sebagai manifestasi makna simbolik. Apa sih kira-kira ya Bu Nurlela yang sering dilada? Makna simbolik kalau berkaitan dengan perempuan, kira-kira makna simboliknya apa misalnya? Yang terlembagakan hukum sebagai makna simbolik dalam kajian ketika Ibu dulu di Lada misalnya. Kan Lada itu kalau nggak salah berkaitan dengan NGO yang terkait dengan perempuan ya. Ya. Apa misalnya di situ? Misalnya perilaku para makna simbolik dari ibu-ibu di daerah Bali misalnya. Itu kan ada semacam, kalau di sana kalau tidak salah di Bali itu yang mencari itu justru perempuan ya. Misalnya yang mencari kayu, yang mencari apa gitu, yang ditaruh di kepala itu. Jadi bisa jalan ditaruh di kepala. Itu ada makna simboliknya. Atau kita ambil Lampung deh. Di Lampung ini ada siger. Siger itu misalnya, itu ada makna simboliknya itu. Kalau Bapak Ibu mau kaji makna simbolik dari siger, makna simbolik dari peci, ya, itu kan sebetulnya Bapak Ibu mengkaji dari konteks hukum sebagai makna simbolik. Bapak Ibu nanti tanya, kenapa orang Lampung itu maknanya misalnya siger, ya, bukan peci. Cobalah lihat di Tugu, Adipura segala macam, di tugu-tugu kita itu siger kan, tugu lambangnya itu sering siger. Di toko-toko itu siger, bukan peci. Wah, bisa dikaji itu. Kenapa kok siger? Kenapa bukan peci? Ada makna simbolik apa di balik itu? Tapis misalnya, kain tapis misalnya. Itu wajib dikenakan pada saat apa? Ada makna simbolik apa di sana? Mengisyaratkan apa dia harus dipakai. Nah, tetapi sebagai orang hukum, kan tidak berhenti di situ harusnya. Bagaimana sebetulnya konteks hukum ini tadi, perilaku, makna simbolik tadi itu, ada nggak sebetulnya wujudnya dalam bentuk hukum yang ada di kita? Oh ada, dalam hukum adat. Apakah ini juga dianut oleh masyarakat kita? Kita lihat dalam perkembangan hukum sekarang, yang sekarang katanya sedang digalakkan pendekatan kearifan lokal. Ya, pendekatan apa-apa kita menggunakan kearifan lokal, ya kan? Apa namanya, berpikirnya global, bertindak lokal. Nah, artinya kita boleh berpikir luas, berwawasan luas, tapi ketika kita bertindak kita lihat cocok nggak di sana, cocok nggak di situ. Ya, jadi nggak semua persis harus sama. Jadi ada makna-makna yang simbolik yang harus dilakukan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengkaji pendekatan hukum dengan menggunakan hukum sebagai makna simbolik, maka teori-teorinya juga sudah harus menggunakan teori-teori hukum yang pluralisme, ya kan? Jadi hukum yang pluralisme hukum, ya, hukum sebagai cermin, misalnya Brian Tamanaha misalnya dengan mayor tesisnya misalnya, atau apa namanya Griffith misalnya dengan pluralisme hukumnya dan seterusnya. Jadi
harus pas, harus cocok. Bapak Ibu menggunakan hukum sebagai makna simbolik, menggunakan teori Kelsen, ya nggak cocok, nggak pas gitu loh. Jadi saya tidak mengatakan teori ini paling pas, metode ini paling pas, tapi semua itu harus dipasangkan. Ya, kata orang Jawa apa ya? Digatukkan, dicari yang cocok, yang pas. Nah, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rasional, ya, saya pikir nggak ada masalah. Jadi metode itu, kalau Bapak Ibu kalau baca literatur tertentu, metode itu ada yang mengatakan tidak penting. Ya, jadi bahkan di Belanda saja, kalau orang hukum riset, metodenya tidak terlalu jelimet amat. Kenapa? Karena nanti dengan sendirinya sebetulnya di dalam tulisan akan kelihatan dia pakai metode apa sebetulnya. Ya. Ketika Bapak Ibu tidak tulis metodenya, tapi begitu Bapak Ibu nulis disertasi nanti kelihatan Bapak Ibu itu sebetulnya pakai metode apa. Kelihatan. Yang tidak boleh itu sebetulnya mencela-mencele. Ya. Satu sisi kita menggunakan pendekatan ini, kita katakan saya pakai ini, tapi kita satu sisi kelihatannya pakai yang lain. Kecuali kita mengatakan itu memang kita gunakan ketiga-tiganya dan relevan. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kalau bicara metode penelitian secara ringkas mah gampang, cuma 2 kata metode itu. Mau gunakan metode yang doktrinal apa non doktrinal, selesai itu metodenya. Tinggal pilihannya. Kalau metodenya doktrinal, maka teorinya apa yang pas. Nah, ini yang seringkali kita susah menemukan teori yang pas. Seperti minggu yang lalu, Ibu Fitri sudah menanyakan metodenya misalnya apa itu yang grand teorinya yang mana, middle teorinya yang mana, applied teorinya yang mana. Ya, jadi tergantung itu. Ya, bisa jadi di satu metode di satu tema tertentu teori itu bagi orang lain dia menjadi teori great teori, tapi bagi kita di tes disertasi kita dia menjadi middle teori. Tergantung ya. Jadi middle teori. Tergantung kita mau menempatkan di mana dan kita berargumentasi yang mana yang paling pas. Ya, nanti kan kelihatan itu. Teori yang jelas teori-teori besar itu biasanya ditaruh di grand teori lah, teori-teori besar. Ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian untuk berkaitan dengan konsep hukum dan tipe kajiannya. Kemarin saya sudah sampaikan dari Terry Hodgkinson mulai dari doktrinal sampai kepada fundamental research. Kok seolah-olah bertentangan sih Pak? Enggak. Ya. Bapak Ibu kan kalau kemarin fundamental research itu kan bisa masuk yang 3 itu kan, bisa masuk yang fundamental itu termasuk yang ini kan, termasuk yang makna simbolik bisa digunakan, sosiologi hukum bisa digunakan, tapi tentu juga yang doktrinal juga digunakan. Itu kan sudah masuk yang fundamental research kan, sudah menggunakan ilmu bantu yang lain, ya, bantu yang lain. Nah, tipe penelitian Hodgkinson ini kemarin sudah saya sampaikan ya kalau tidak salah ya, materi pertama. Ini mengulang lagi kayaknya ya, menjelaskan lagi. Doctrinal research itu sama sebetulnya kalau kita lihat dengan yang Sutandio tadi ada 2, 1 dan 2 ya. Kemudian reform oriented. Nah, di sini tidak sekedar mengkaji doktrin-doktrin, aturan-aturan, tetapi sudah mengarah kepada bagaimana research itu dalam rangka merubah, menemukan aturan-aturan yang lebih bagus. Jadi di sini sudah kalau S1 kan sebetulnya doktrinalnya cukup menguraikan aturannya saja, sedikit-sedikit tentang prinsip-prinsipnya. Ketika Bapak Ibu risetnya di S3 atau S2, levelnya sudah harus naik. Di situ risetnya sudah harus orientasinya kepada apakah judul Bapak Ibu nanti rekonstruksi, apakah Bapak Ibu judulnya reformulasi. Orang pidana senang judulnya reformulasi biasanya.
orang-orang apa namanya sosiologi, orang-orang HTN, orang-orang ini sering judulnya suka dengan rekonstruksi, redesign misalnya. Ya. Kalau orang-orang sosial itu model misalnya kan ya, itu sudah yang reform oriented research. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah menemukan misalnya hakim bagaimana menemukan sebuah model penyelesaian perkara dengan menggunakan XXX apa? Model penyelesaian sengketa berbasis apa? Model itu kan untuk orang apa namanya istilah-istilah riset yang sosial. Tapi disertasi jangan menggunakan istilah model lah. Kita pakai yang lain ya. Lalu theoretical research, ini artinya research yang membedah teori satu dengan teori yang lain, dibenturkan itu, lalu dia bisa menemukan semacam, kalau dia bisa menemukan sintesa baru, ya sintesa ya pasti baru ya. Jadi tesis, antitesis, sintesis. Itu bisa mirip lah kira-kira. Teori A dibenturkan dengan teori B, lalu dia punya pemikiran baru seperti apa. Monggo. Tapi untuk melahirkan sebuah teori baru, research-nya itu selevel S3 juga masih agak, kalau untuk orang hukum ya, kalau untuk orang eksak kayaknya mereka gampang itu menemukan ya. Orang hukum itu melahirkan teori baru itu bisa ratusan tahun ya, teori baru. Satu teori baru hukum itu lahirnya lama. Kita paling banter kita hanya menemukan semacam konstruksi baru dari teori itu seperti apa. Jadi kita tidak sampai kepada melahirkan teori baru lah untuk orang hukum. Tapi kalau Bapak bisa menemukan teori baru ya monggo aja, ya. Jadi kalau orang eksak itu kan ya teori-teori baru itu seringkali mereka temukan ya. Kalau hukum ini memang agak lama ya. Ya, kita lihat perkembangan teori hukum itu sampai ratusan tahun ya. Lalu yang keempat, fundamental research. Nah ini yang saya katakan tadi, ini kan sudah penggabungan ya, penggabungan dari pendekatan ilmu sosial, ya, termasuk sejarah, ya, filosofi, bahasa, ekonomi, politik dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat dari levelnya ini, yang nomor 4 yang paling bagus sebetulnya. Tinggal Bapak Ibu juga harus bisa batasi lah. Kita ini kan punya kemampuan yang terbatas, kuliah juga punya waktu yang terbatas, jangan mentang-mentang mau bagus, semuanya diambil. Ya. Saya pakai Pak pendekatan ekonomi, saya pakai Pak pendekatan filosofi, saya pakai Pak pendekatan bahasa juga saya pakai. Semua dipakai, nggak selesai-selesai disertasinya nanti 1000 halaman, nggak selesai. Ya, jadi kita ambil yang kira-kira relevan dengan topik kita, dan memungkinkan. Jadi Bapak Ibu itu punya waktu minimal 3 tahun, maksimal 7 tahun. Cuti tidak dihitung lagi sekarang. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sibuk, jangan karena melihat 7 tahun santai. Ya, kenapa? Karena sekarang pemerintah sudah mulai tertib. Ya, kalau kita nggak boleh tanda petik katakan kejam, dia sudah mulai tertib. S2 itu kalau S2 lewat dari 5 tahun, tidak bisa lagi dapat nomor ijazah nasional. Ya, kalau nggak dapat nomor ijazah nasional, maka dengan sendirinya dia tidak akan lulus berijazah, paling dikasih sertifikat pernah kuliah saja. Bapak Ibu juga begitu. 7 tahun nggak selesai, ya, maka dengan sendirinya nama Bapak Ibu itu sudah terdelete di sistem PDDikti. Jadi tidak akan dapat nomor ijazah. Jadi tidak boleh cuti sekarang, boleh. Cuti hanya konteksnya kalau tidak salah cuti itu hanya tidak bayar SPP saja. 2 semester. Tapi masa studinya dihitung. Jadi Bapak itu kalau dulu aturan lama, kalau dia 7 tahun ditambah cuti 2 semester berarti bisa 8 tahun. Ya, S2 kalau dia 5 tahun tambah cuti 2 semester masih bisa 6 tahun. Ya. Bahkan kalau dulu
kayaknya saya pernah lihat beberapa itu ada yang lulus lebih dari 6 tahun itu, nggak ada masalah dulu itu. Sekarang nggak bisa, ya sekarang nggak bisa. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi jangan terlalu banyak lah kita ambil variabelnya, jangan terlalu banyak kita ambil pendekatan-pendekatannya, kecuali tidak terlalu dalam. Ya, boleh agak banyak tapi tidak terlalu dalam. Ya, jadi kita lihat itu. Nah, itulah berkaitan dengan berkaitan dengan jenis atau konsep hukum. Jadi ada dua yang harus dipahami. Pertama, pahami konsep hukum. Hukumnya kita konsepkan sebagai apa tulisan kita itu terutama, ya. Jadi kita tidak berteori tentang konsep hukum, tapi hukum yang kita maksudkan dalam rangka nulis artikel kita, nulis disertasi kita, hukum itu kita konsepkan sebagai apa? Sebagai nilai, sebagai doktrin, sebagai asas yang berlaku universal, atau sebagai norma, sebagai aturan, atau sebagai putusan hakim, atau sebagai perilaku sosial, atau sebagai makna simbolik, ya, yang ada di masyarakat. Itu nanti akan berpengaruh kepada metode yang kita gunakan. Nanti Bapak Ibu harus praktek ini. Dari sekarang Bapak Ibu sudah mulailah, ya, sudah mulai. Saya tugaskan itu nanti tugasnya singkat saja. Saya hanya ingin lihat tugasnya nanti mulai dari latar belakang sampai metode singkat saja nanti. Tapi materi saya yang berkaitan dengan latar belakang itu di materi terakhir. Ya, materi terakhir, saya hanya nanti ingin lihat konsistensi Bapak Ibu dari rumusan masalahnya nanti dengan metode yang dipakai. Jadi nanti Bapak Ibu saya tugaskan membuat proposal mini, ya, mau pakai yang ketika daftar kuliah dulu, waktu daftar S3 juga boleh, tapi yang bawa keterlaluan kalau Bapak Ibu nyetorin yang itu lagi kan. Lalu apa gunanya kita kuliah kalau Bapak Ibu setor itu lagi, ya kan? Jadi yang itu Bapak Ibu mantapkan kalau memang itu nanti akan jadi rencana disertasinya, dipres, diringkas jadi 3-4 lembar saja. Latar belakangnya misalnya cukup 1 lembar, ya sampai rumusan masalah di sana. Lalu metodenya sekitar 2-3 lembar. Kita pengen lihat frame berpikir Bapak Ibu sudah seperti apa. Nanti sembari berjalan, ya itu tugas saya hanya 1 itu sementara. Sembari jalan, nanti bagaimana Bapak Ibu menemukan kebaruan. Itu nanti materi saya di belakang ada. Bagaimana Bapak Ibu menemukan isu hukumnya, nanti ada materinya di situ juga. Bagaimana Bapak Ibu misalnya menyusun yang namanya state of the art. Nah, S3 itu harus jelas state of the art-nya. Karena dari state of the art inilah Bapak Ibu nanti akan berbeda dengan, saya minum dulu sebentar ya. Akan berbeda menunjukkan riset yang terdahulu sampai riset yang sekarang, perdebatan teorinya, penemuan mutakhir yang ada, lalu Bapak Ibu bisa tunjukkan saya ada di posisi ini. Itulah yang namanya state of the art, yang pada akhirnya membedakan Bapak Ibu dengan yang lain, yang pada akhirnya dinamakan dengan novelty. Ya, novelty-nya orang hukum tidak persis sama lah dengan novelty-nya orang yang lain, dengan orang eksak. Kalau orang eksak itu paling enak novelty-nya. Belum ada riset yang bisa menanam misalnya batu jadi tumbuhan. Saya bisa menanam batu jadi tumbuhan. Oh, novelty benar itu. Tapi kayaknya nggak bakal ada ya. Batu ditanam, tumbuh jadi jagung. Ya kan nggak mungkin kan ya. Tapi kira-kira ilustrasi yang gampangnya itu kalau orang eksak. Novelty-nya selama ini belum ada temuan yang bisa membuat bahan ini dari X. Saya risetnya itu. Nah, itu yang orang mereka misalnya kalau orang lingkungan, teknik lingkungan misalnya yang dinamakan dengan energi baru, energi terbarukan misalnya. Mereka seperti itu ya. Itu yang tugas saya sembari jalan. Nah, lalu
sebetulnya kalau kita ringkas dari berbagai metode tadi, ya, yang umum dikenal, ya, tapi saya nggak mengatakan ini yang benar ya. Yang umum dikenal, ya, yang umum dikenal ya, bukan dalam arti ini yang benar ya benar semua. Yang 4 itu Pak Sutandio, 5 itu benar. Kemudian menurut Taylor Hurkinson 4 itu benar. Tapi yang sering kita pahami, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian, yang sering kita kenal kan cuma 2 ini kan. Metode yang normatif, atau sering dikenal dengan doctrinal legal research, ya, walaupun istilah doktrinal itu tidak persis sama dengan yang normatif, karena norma itu tidak sama dengan doktrin, ya, tapi umumnya kita menggunakan yang normatif itu dinamakan dengan doctrinal research. Lalu ada penelitian hukum, kalau Bapak Ibu baca berbagai literatur, Suryono, Sukanto, dan teman-teman kita yang lain, pengajar-pengajar metode penelitian, juga mengenal yang namanya metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Tapi saya setelah S3, Bapak Ibu, mohon, saya juga bukan alergi ya, udah bosen kayaknya. Kalau Bapak Ibu metodenya hanya menggunakan metode penelitian normatif empiris. Normatif empiris, normatif empiris. Nggak S1, nggak S2, nanti nggak S3, normatif empiris terus yang dipakai. Begitu ditanya, nggak ngerti pula apa itu normatif empiris. Ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu combine yang tadi, Bapak Ibu menggunakan istilah socio-legal research, boleh. Ya, socio-legal research itu lebih tinggi tatarannya daripada menggunakan istilah normatif empiris, ya. Socio-legal research, ya. Tetapi tentunya socio-legal research ini harus dimaknai nanti tidak sekedar sosionya, ya. Tidak sekedar sosialnya yang didekati dari hukum, tapi juga menggunakan pendekatan hukum terhadap perilaku sosial. Jadi nanti di situ social research-nya dipahami nanti juga terkait dengan nanti akan bicara tentang norma-norma juga sebetulnya di situ. Ya. Itu mungkin berkaitan dengan, nah sekarang perbedaan yang kalau dikaitkan dengan Suryono yang istilahnya normatif, empiris segala macam itu ada di sini kalau saya baca, kalau kita temukan di Suryono Sukanto. Di Sutandio. Sutandio menggunakan istilah doktrinal. Doktrinal itu kan termasuk yang asas, norma, putusan hakim. Itu doktrinal menurut Tandio. Kalau menurut Suryono Sukanto, itu normatif. Ya, normatif itu kan meneliti asas, sistematika, sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan. Tapi jangan lupa, kalau kita neliti yang namanya ini kan ada agak sedikit tidak konsisten. Dia istilah norma, tapi dia bicara asas, ya kan? Nanti akan bicara sejarah, akan bicara doktrin. Jadi di satu sisi nggak pas juga. Kalau saya lebih baik menggunakan istilah yang ini. Tapi saya nggak memaksa Bapak Ibu, silakan. Ya. Nanti Bapak Ibu cari dulu, baca dulu berbagai artikel, nanti ketemu. Lalu menggunakan pendekatan non-doktrinal. Non-doktrinal itu tadi hukum sebagai perilaku sosial dan sebagai makna simbolik. Kalau Suryono menggunakan istilahnya empiris. Ya. Bapak Ibu kan sering gabung normatif, empiris. Berarti normanya, aturannya, asasnya sama empirisnya. Empiris ini kan tidak lain cuma berkaitan dengan efektivitas lebih banyak kan di situ. Ya, meneliti bagaimana hukum itu dipraktekkan di masyarakat. Ya kan? Berarti efektivitas hukum. Nanti kalau bicara konteks hukum dengan implikasi dari sejarah, implikasi dari politik, implikasi dari ekonomi segala macam itu, dia nggak masuk yang ini. Malah di sini kan sebetulnya, malah yang dinormatif. Jadi agak sedikit agak sedikit rancu lah ya istilah normatif dan empiris ini ya. Karena di satu sisi Bapak misalnya menggunakan normatif, tapi di sisi lain Bapak Ibu menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan
politik, pendekatan bahasa, kan jadi nggak pas sebetulnya. Maka yang lebih mewakili istilahnya doktrinal dan non-doktrinal. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini saya masih ada sampai berapa nih? Udah habis, tinggal dikit lagi ya. Jadi ada 2 slide lagi. Ini cuma hanya menjelaskan asas-asasnya saja. Ini fungsi asas panjang, masih banyak ya. Ya ini masih yang ya. Atau saya selesaikan dulu. Atau silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Biasanya nanti di sini biasanya yang akan jadi masalah, yang jadi pertanyaan itu yang bagan ini, apa namanya, tabel ini, bagaimana mengklasifikasikan ini, kemudian kaitannya dengan pendekatan yang Terry Hutchinson dan yang Pak Sutandio ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebetulnya sudah paham konsep hukumnya apa, baca Sutandio, baca Terry Hutchinson ini, lalu Bapak Ibu kaitkan dengan apa namanya disertasi Bapak Ibu, mudah-mudahan si metode tidak ada masalah dengan metode. Ya, karena metode itu Bapak Ibu nanti ketemu dalam berbagai tulisan atau berbagai literatur. Bahkan Peter Mahmud itu mengatakan bahwa seringkali sebuah disertasi itu metode tidak terlalu dipertanyakan. Yang penting konsisten menggunakannya. Itu mungkin sebelum saya lanjutkan yang ini masih ada beberapa yang berkaitan dengan penjelasan tentang apa namanya asas hukum, ya. Kemudian contoh-contoh asas hukum, ya. Jadi ini kan ada asas legalitas, asas praduga reh mateh, asas kebebasan berkontrak, asas fakta sunt servanda, banyak ya. Jadi Bapak Ibu nanti tergantung bidang ilmunya nanti, perdata punya asas banyak, pidana punya asas banyak. Di sini ada jaksa ya. Jaksa biasanya sekarang sedang direvisi Undang-Undang Kejaksaan yang sedang diperdebatkan semacam apa namanya dominus litisnya kejaksaan itu sedang diperjuangkan dalam undang-undang rancangan undang-undang kejaksaan. Jadi asas dominus litis ya. Kalau hakim biasanya apa? Asas curia nopit. Nah, itu penting bagi hakim, tidak boleh menolak sebuah perkara. Ya, banyak asas-asas hukum itu. Ya. Jadi asas hukum itu merupakan pokok pikiran, ya, merupakan pokok pikiran yang apa namanya, merupakan pokok pikiran yang bersifat umum, ya, yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi itu banyak pendapat ya, nanti misalnya Apeldoorn, Bapak Ibu masih ingat ya kalau dulu waktu S1 Apeldoorn itu bukunya warna hijau ya kan. Ya, pengantar hukum ya. Itu bukunya warna hijau, pengantar hukum Belanda sebetulnya itu ya. Itu dikatakan asas hukum itu sebagai apa namanya melandasi peraturan hukum positif, pranata hukum atau mendasari bidang hukum tertentu. Kalau Sacipto Raharjo mengatakan asas hukum itu jantungnya peraturan, rasio legisnya peraturan. Ya, jadi jantungnya itu asas. Kemudian G.W. Paton ya, Paton mengatakan asas hukum itu membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Nanti biasanya kalau Pak Fakih, Bapak Ibu itu diminta baca bukunya G.W. Paton ya. Nanti disuruh baca itu nanti dikasih oleh Pak Fakih. Termasuk Fuller ya. Nanti kemarin Pak Tis kayaknya mau mengasih buku Fuller ya, Morality of Law ya, hukum sebagai moral hukum. Kemudian kalau Bapak Ibu ketemu nanti kalau mau saya juga punya misalnya apa namanya Dworkin ya, yang berkaitan dengan moral reading ya, membaca moral hukum. Banyak teori-teori hukum itu. Jadi Bapak Ibu nanti mau nggak mau di ilmu hukum itu akan mempelajari lagi teori-teori hukum di sana, mulai dari teori yang berkembang di zaman Yunani Romawi, ya, hukum alam, sampai kepada teori-teori yang sekarang banyak. Ya, sekarang banyak. Nah, saya masuk ke asas, contoh asas tadi sudah. Ya. Asas pembuktian terbalik ini ada beberapa aspek yang sudah dianut dan ada yang banyak yang belum. Ya. Kalau tidak salah dalam tindak pidana korupsi ini sudah
sudah ada ini, ya. Kalau yang lain masih banyak yang belum. Dalam bidang lingkungan belum ada, ya. Kemudian fungsi asas itu sebagai apa? Bintang pemandu dalam pembuatan dan pelaksanaan, ya. Pelaksanaan itu termasuk penegakan hukum sebetulnya. Bintang pemandu ini, kalau Bapak Ibu baca Pancasila itu juga, Pancasila sebagai leitsten juga, sebagai bintang pemandu. Berarti asas hukum itu juga ada di Pancasila sana. Misalnya apa? Asas hukum, asas gotong royong misalnya. Atau asas kekeluargaan. Ya. Itu kan pasal 33, ada di pasal 33 kan di sana. Asas kesejahteraan di sana. Jadi ada Pancasila itu sebagai bintang pemandu, ya, mulai dari ketuhanan sampai di keadilan sosial, ya, asas keadilan, ya. Jadi asas itu sebagai bintang pemandu. Nah, sekarang kaidah hukum dan aturan hukum itu kalau kita lihat tingkatannya seperti ini kan. Bapak Ibu lihat ya di sini. Asas itu kan yang paling tinggi di atas ya. Di bawah asas itu baru aturan, baru kaidah-kaidahnya, ya. Kaidah itu kan perintah, larangan, dan seterusnya. Baru nanti dari kaidah-kaidah itu akan muncul aturan. Nah, ini sudah bentuk konkret, sudah rumusan pasal. Jadi nilai, ya, atau asas, kaidah, dan aturan. Sebetulnya kalau kita yang paling tinggi itu nilai, di bawah nilai itu asas, ya. Baru asas itu kaidah itu aturan. Itu anunya, baru sampailah kepada yang namanya pola perilaku atau putusan hakim di sana. Jadi ini urutan tingkatan-tingkatannya. Ya, tingkatan-tingkatannya. Saya pikir itu kita cuma lebih kurang 1 jam, mungkin 15 atau 20 menit. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk di klik suaranya. Dan sebetulnya yang berwenang bukan yang berwenang, karena sifatnya diskusi tidak harus saya sebetulnya. Bapak Ibu boleh menanggapi. Ya. Jadi kalau itulah kelemahannya kita yang namanya kuliah pakai media seperti ini. Mau nggak mau pakai layar kayak apa, kita tetap saja ya namanya dialog antara dosen, antar sesama mahasiswa itu jadi kaku, jadi susah. Saya ingat dulu ketika saya kuliah S3 di Undip itu, terutama Prof. Sacipto Raharjo dengan Prof. Sri Rejeki, itu kalau kuliah nggak lebih dari 10 menit. Nggak lebih dari 10 sampai 15 menit setiap kuliah. Sisanya ngapain? Sisanya ya berdiskusi lah sekelas itu. Sekelas itu tanggapi sana, tanggapi sini, si A setuju, si B nggak setuju, keluar teori A, teori B, dari nanti pada akhirnya kata Prof. Cip, ya sudah, saya kuliahnya materinya selesai, materi saya dibaca sendiri. Akhirnya kami, ya apa yang kami diskusikan, apa yang disampaikan secara ringkas oleh Prof. Cip, itulah yang kami cari literaturnya, kami cari sendiri, itu S3. S3 itu sebetulnya kalau kita lihat 75% sampai 80% itu harus cari sendiri. Kalau S1 itu dibalik. Ya, 60-70% S1 itu disuapin. S2 50-50 lah S2 itu. Ya. Tapi S3 dosennya itu hanya mancing aja sebetulnya. Lalu syaratnya apa kalau gitu syaratnya? Ya seperti Bu Nurlela itu bawa buku sudah dibaca. Kalau Bapak Ibu kuliah ke kampus sudah lewat media, apalagi lewat media, modalnya cuma bawa HP, blank, ya sudah, kuliah dosennya selesai, ya selesai. Nggak ada yang bisa kita diskusikan. Padahal tema diskusinya sekarang terhampar luas ya Bapak Ibu ya. Bidang hukum sekarang ini paling enak. Kalau dulu orang bicara hukum tata negara itu tabu. Ya, ketika saya kuliah dulu, persoalan-persoalan hukum tata negara itu persoalan yang susah untuk dibicarakan, takut. Tapi sekarang persoalan-persoalan kenegaraan kita terbuka luas untuk kita bahas, untuk kita kaji,
Untuk ditulis monggo sepanjang ada pertanggungjawaban ilmiah, bukan hoax ya. Makanya kalau levelnya S3 Bapak Ibu, saya sarankan juga tidak terima begitu saja penjelasan pemerintah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Bapak Ibu jangan terima aja. Tapi jangan pula langsung menolak kalau Bapak Ibu belum baca atau belum menganalisisnya. Jadi berimbang itu. Jangan pula kita langsung nolak, tapi kita belum baca. Wah, itu berarti kita cuma terpengaruh dengan jangan-jangan itu malah hoax, gitu kan ya. Tapi jangan pula kita penjelasannya Menteri Polkam. Benar itu, belum tentu pula benar ya. Penjelasannya Siti Nurbaya benar, belum tentu. Penjelasan Erlangga benar. Ada benarnya, iya pasti. Semuanya benar, belum tentu. Tapi jangan ribut-ribut ya, S3. Nanti Pak Ketutnya jadi bantalan orang demo nanti. Saya pikir itu, silakan Pak Ketut, Bu Siti Nurlela, atau ini siapa lain ini di anu saya, ini ada Izin Prof, Pak bertanya Prof. Samsul Arif. Ya silakan, ini siapa? Berlina Pitupulu Prof. Berlina Pitupulu, silakan ya. Iya Prof. Saya tertarik Prof, tadi kembali kepada saya mau bertanya ini terkait dengan teori hukum Prof. Ya. Tadi disebut ya. Kebetulan saya baca hukum progresifnya Prof. Sacipto Raharjo. Dari Cipto Raharjo Prof. Ya. Yang saya pertanyakan begini Prof, apakah karya Profesor Sacipto Raharjo ini mengenai hukum progresif ini sudah bisa dikatakan suatu teori gitu Prof? Karena saya baca di teori-teori hukum apakah karena dia hidupnya di zaman belakangan itu tidak termasuk gitu loh. Begitu juga tadi dikatakan oleh Pak Dr. Tisnanta belum termasuk dia dikatakan teori hukum progresif terkait dengan di sini juga di belakang profesor di buku teori di hukum progresif ini ditulis di buku ini tentang gagasan hukum progresif, tapi dia belum menyebutkan sebagai suatu teori, Prof. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya langsung jawab. Kalau apa namanya sebagian kalau Pak Sacipto Raharjo tidak pernah menyebut teori hukum progresif. Ya, Pak Sacipto Raharjo hanya menyebut gagasan atau dia hanya menyebut hukum progresif. Ya, dia tidak pernah menyebut sebagai teori hukum progresif. Oleh karena itu artinya Pak Sacipto Raharjo itu lebih banyak mengkonsepkan hukum progresif. Jadi hukumnya sebagai konsep, belum sebagai teori. Apa beda teori dengan konsep dengan teori? Kalau konsep yang sudah diuji validitasnya, kebenarannya, maka itu sudah menjadi sebuah teori. Nah sekarang kalau Bapak tanya apakah dia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah teori, itu agak susah saya jawabnya. Ya, jadi tergantung optik kita. Ya, jadi yang paling aman memang ya hukum progresif itu kita sebut sebagai konsep hukum progresif. Itu paling aman. Ya. Karena apa? Karena belum semua sepakat mengatakan dia sebagai teori hukum progresif. Artinya apa kalau kita sebut teori? Teori itu ada syarat-syarat kan ya, ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat yang termasuk Pak Tis dan saya sebetulnya sering pertanyakan sebetulnya salah satu syarat dari teori hukum progresif yang belum terpenuhi itu menurut kami adalah bagaimana metodenya, belum selesai Prof. Cip itu sebetulnya. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan? Ya murid-muridnya termasuk Bapak Ibu, termasuk saya. Bagaimana metodenya itu? Hukum progresifnya Pak Cip itu kan hanya dua muaranya sebetulnya. Dia mengatakan hukum itu sebagai rule and behavior. Jadi jangan lupa loh, Pak Cip itu jangan selalu diartikan hukumnya hanya behavior. Enggak. Pak Cip juga mengatakan rule and behavior. Tapi memang Pak Cip mengatakan ciri-ciri hukum progresif itu salah satunya dia tidak menerima apa yang namanya patuh atau tunduk kepada yang stagnan, yang kaku, yang baku. Dia ingin selalu mencari terobosan, ingin selalu mencari jalan keluar. Nah inilah yang seringkali
menjadi pertanyaan. Ketika ada kasus, Pak Brierly kan hakim ya? Siap, Prof. Ya. Bagi para hakim, ini sering menjadi problem kalau dia disebut sebagai sebuah teori. Misalnya hakim ingin memutus sebuah perkara yang aturannya tidak ada. Tetapi Bapak ingin sekali dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Aturannya tidak boleh, bukan tidak boleh, aturannya tidak ada. Kalau menurut hukum progresif, itu kan harusnya tumbur kan? Tumbur itu halangan itu, tumbur itu stagnan itu, tumbur itu yang status quo itu, kalau menurut hukum progresif. Ya kan begitu? Tapi cara numburnya itu, cara lompatnya itu, cara ensprongnya kata orang Belanda itu, nggak jelas di dalam konsepnya Pak Sacipto itu, maka belum ada yang mengatakan dia belum teori. Jadi kalau saya Bapak tanya sepakatnya apa, saya lebih sepakat dengan istilah konsep hukum progresif lah Pak. Ya, lebih sepakat dengan konsep. Tapi misalnya ada yang mengkonstruksikan dia sebagai teori, dia pakai dalam disertasinya sebagai teori dengan argumentasi tertentu, silakan saja, nggak ada masalah itu. Nah, harusnya kan ada jalan keluar. Hakim nggak boleh, aturannya nggak boleh tumbur. Ya kan, pembuat undang-undang nggak boleh tumbur. Maka ada cara harusnya dalam hukum progresif itu yang belum keluar. Nah, cara-cara itu sebetulnya bagi para hakim kan sebetulnya tidak terlalu sulit ajarannya. Ya kan? Memang kita tidak mengenal yang namanya preseden, Bapak, Ibu. Kita tidak mengenal ajaran preseden, doktrin preseden seperti yang ada di negara-negara Anglo-Saxon. Kita mengenal ajaran hukum yang positifis, hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, apakah sebagai hakim, apakah sebagai pembuat undang-undang, itu diberi senjata lain sebetulnya. Hakim itu kan ada senjata lain. Asas apa yang mengatakan hakim tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan hukum tidak ada atau hukum tidak jelas. Ada kan itu asasnya. Kurian Nopit kalau selesai asasnya. Berarti kan ada jalan sebetulnya. Jangan mentang-mentang karena aturannya tidak ada, aturannya tidak jelas, lalu Bapak sebagai hakim tidak mau menyelesaikan perkara. Salah itu. Karena hakim, hukum juga bisa ditemukan oleh hakim. Hakim harus menemukan hukumnya. Nah, jadi jalan seperti itulah, saya nggak tahu apakah Pak Sacipto beranggapan, lah itu kan sudah bisa kalian cari sendiri jalannya. Nggak tahu juga kita ya. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Brierly, sulit saya menjawab, tapi kalau saya ditanya apakah dia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah teori, belum. Ya, belum. Jadi lebih tepat dia disebut dengan sebagai sebuah konsep hukum progresif. Itu mungkin dari saya. Tapi nanti Pak, saya ketemu di literatur ini menyebut teori, ya monggo aja, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu temukan lagi, apakah sebagai sebuah teori juga, misalnya Romli Arthasasmita, ya kalau tidak salah ya, ada teori hukum integratif, ya ada teori hukum integratif yang dia kemukakan. Itu dari Unpad, bukunya saya punya, sudah saya beli bukunya, teori hukum integratif. Dia memadukan antara teori hukum progresif dengan teori hukumnya pembangunan dari yang namanya Muhtar Kusuma Atmaja. Dia temukan itu, dia padukan, dia jadikan yang namanya teori hukum integratif. Nah itu harusnya nanti bapak-bapak yang ngajar ilmu hukum itu menjelaskan itu harusnya itu. Ya, teori hukum integratif, teori hukum responsif Nonet Selznick, teori hukumnya responsifnya Sacipto, teori hukum progresif Sacipto, responsifnya Nonet Selznick, integratifnya si Romli, teori hukum banyak ya, teori hukum yang lain ya. Sementara itu Pak Brierly, kalau yang lain mau ada tanggapan monggo, Pak Ketut, Bu Nurlela atau siapa, banyak di sini Samsul Arifin, apa yang lain punya Pak Ketua kelasnya ini kalau nggak salah Pak Suwono yang kerjasama ya. Hadir nggak Pak Wono? Kalau yang kerjasama Pak Suwono hadir? Tadi saya lihat ada masuk.
Bu Fitri dari apa namanya UTB ini sudah banyak apa namanya mengenyam materi-materi yang selama ini dibahas, dipelajari. Monggo kalau ada. Siapa Pak? Ya, Pak Kami Pak Suwono, Pak. Dari mana Pak Suwono posisi? Di rumah Pak. Tadi maunya offline. Kami nggak ngerti bahwa saat ini Unila dalam kondisi lockdown. Ya. Lalu saya pulang lagi. Terus sekarang di rumah Pak. Oke. Oke. Kita lebih kurang 2 minggu Pak. Setelah 2 minggu nanti kita bisa ketemu lagi. Pak David, Pak Jaksa ini. Ada komen, silakan kalau ada komentar. Kami Pak. Kami Pak. Oh, Pak Wono. Ya, silakan. Ya, terima kasih yang mulia Bapak Profesor Agif rekan-rekan. Ya, silakan Pak Wono. Ya. Nyambung tentang hukum progresif itu, kalau kami di Peradilan Umum Pak Kejunan Perdata, kalau di bidang hukum keluarga, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, sudah cukup banyak melakukan terobosan-terobosan hukum yang mungkin itu kalau setarakan dengan hukum progresifnya gagasannya Profesor Sajipto mungkin bisa masuk Pak. Termasuk diantaranya adalah kalau kita mau kalkulasi secara kuantitas, perkawinan di seluruh Nusantara ini mungkin tidak lebih dari 30% Pak yang ada surat nikahnya yang resmi dari negara itu. Kami di Bali 6 tahun itu rata-rata mereka mengajukan gugatan perceraian itu ya nggak ada surat nikahnya, surat kawin dan catatan sipil nggak ada. Nggak ada. Demikian pula di NTT. Ya. Mereka kawin secara gereja. Padahal mereka sudah beranak pinak, bercucu-cucu ria, anaknya mau sekolah, mau masuk akabri, nggak punya surat nikah dari orang tuanya. Ya. Demikian pula di Bali, kawin di pura saja. Nah, kalau di pengadilan agama, hal-hal semacam itu sudah dibuatkan apa yang disebut dengan isbat nikah. Isbat nikah ya. Isbat nikah. Lah, ada beberapa dari hakim peradilan umum, pola yang sama ada yang menerapkan juga. Ya. Ada yang menerapkan karena mengingat kemanfaatannya lebih banyak daripada kemudorotannya. Ya. Demikian pula misalnya apakah gugatan perceraian itu layak dikabulkan apa tidak? Permisi, kalau di ajaran gereja, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya. Terus kemudian mereka mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Sudah punya anak pula. Tapi nampaknya mereka itu sudah susah untuk diakurkan. Nah, akhirnya hakim menimbang-nimbang banyak mana manfaatnya dengan mudorotnya tatkala penggugat dan tergugat sebagai suami istri itu dipertahankan atau dipisahkan. Ya. Demikian pula yang menyangkut harta bersama. Kontribusinya itu datangnya dari mana? Kalau kontribusinya jauh lebih banyak dari istrinya, ya menyangkut harta bersama ya lebih adil tatkala ya mantan istrinya mendapat lebih banyak daripada suaminya. Ya. Walaupun undang-undang tidak mengatur atau tidak mengatur secara jelas. Oke Pak, ada terkait dengan apa legal opinion atau argumentasi hukum, kita khawatir menerjang asas ex falso quo libet, yaitu dari yang sesat sehingga kesimpulannya pun juga seenaknya akhirnya sesat pula. Ya. Yang kita inginkan yaitu ya ex vero non nisi verum, dari yang benar kesimpulannya, dari metodologi yang benar, cara menarik kesimpulannya pun juga akhirnya benar. Muhammad Ali adalah petinju. Muhammad Ali orang Amerika. Kalau kita menyimpulkannya orang Amerika adalah petinju, itu salah besar. Cuma kan kita tahu bahwa orang Amerika semuanya tidak semuanya petinju. Nah, dalam
ranah-ranah yang kita di dalam hutan belantara menyimpulkan itu kan tidak segampang menyimpulkan seperti Muhammad Ali dan Amerika itu Pak premisnya. Tapi kan banyak premis-premis yang memang harus dirunut secara ketat. Misalnya di dalam hukum administrasi, kebanyakan orang memandang bahwasanya penyalahgunaan wewenang itu ya menyalahi prosedur. Padahal penyalahgunaan kewenangan belum tentu menyalahi prosedur. Dan sebaliknya, kalau itu argumentasinya secara ketat, itu untuk direnungkan menjadi bahan diskusi. Terus ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan di forum ini, metode penelitian ilmiah dan sebagainya S3 mungkin akan jauh lebih matang daripada S1, S2. Cuma ada satu hal yang perlu dipertimbangkan atau menjadi masukan, Prof. Penggunaan bahasa Indonesia hukum itu nampaknya perlu mendapat pembenahan. Di profesi hukum tetangga sebelah itu kan dari jenderal sampai kopral, dari kopral sampai dari kapolsek sampai kapolri, selalu menggunakan kata daripada, misalnya keterangan daripada saksi. Nah, itu menurut bahasa Indonesia yang resmi, yang baik dan benar, kata daripada di situ kan nggak tepat. Perbandingan itu. Ya, kalau daripada di bahasa Melayu di Malaysia sana memungkinkan sebagai terjemahan dari of. Tetapi kalau di Indonesia daripada itu hanya digunakan sebagai komparasi saja. Jadi kalau kita nanti misalnya terjebak atau mengikut kultur berbahasanya tetangga, keterangan daripada saksi misalnya, keterangan daripada terdakwa, itu nanti akan ditegur oleh badan bahasa nasional sebagai polisi bahasa negara Indonesia, dalam tanda petik, atau bisa juga menjadi bahan tertawaan bagi siapa saja yang membacanya. Jadi, oleh karena bahasa Indonesia hukum itu sangat baku dan sangat rigid, baik pemilihan katanya maupun susunan kata, kalimat, paragraf, dan diskursusnya atau wacananya, maka barangkali perlu dipanggilkan ahli bahasa sehubungan dengan kita nanti membuat atau melakukan serangkaian membuat karya tulis. Ada buku bahasa Indonesia hukum yang menulis itu putri asli dari Lampung. Beliau dulu adalah editornya undang-undang di DPR. Beliau adalah orang Badan Pusat Nasional Bahasa, Badan Bahasa, yang asli putri Lampung, Pak. Nah, dulu ngajar di IKIP Lampung yang sudah melebur menjadi FKIP Unila itu, beliau lalu pindah ke Jakarta, ke Badan Bahasa Nasional itu. Ada bukunya, yaitu buku Bahasa Indonesia Hukum, mungkin di Gramedia sekarang masih ada, yaitu bagaimana membuat berbahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah tulisan hukum. Itu, Prof. Masukan dari kami. Untuk sementara seperti, namanya Junaiyah, Bu Junaiyah, Pak. Bu Junaiyah. Tapi sudah pensiun beliau. Ya. Junaiyah Matanggui. Nanti kita kalau bisa di-share itu, Pak. Saya juga nggak tahu itu buku. Nah, misalnya kita menulis tanggung jawab, tanggung spasi jawab. Ya. Tapi kalau dipertanggungjawabkan, nggak ada spasi di situ. Nah, contoh kecil itu seperti itu, Pak. Baik, Pak Suwono, terima kasih banyak. Jadi sebetulnya memang bahasa hukum itu menjadi hal yang sangat sentral, ya, sangat penting dalam penulisan hukum. Kalau ditanya, apakah bahasa hukum itu bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Tapi ada perbedaan-perbedaan penggunaannya. Contoh, ya, kalau ditanya cakapnya orang hukum dengan cakapnya orang sosial, pasti beda itu. Cakap orang sosial itu bisa diartikan cakap itu cakep, misalnya kan, manis,
apa istilahnya itu? Cakap itu diartikan wajahnya. Tapi kalau cakap dari sisi hukum itu artinya cakap dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Apa syaratnya? Itu ada di dalam KUH Perdata, Pak Wono, Pak Anu mungkin hafal, saya juga nggak hafal. Pasal 300 berapa Pak cakap itu? Di dalam KUH Perdata. Ya. Jadi memang istilah-istilah hukum itu harus dipahami, tidak persis sama. Makanya sebetulnya kalau Bapak menyarankan yang ngajar bahasa hukum itu orang bahasa Indonesia, nggak ketemu juga Pak. Dia hanya bisa paling memahaminya dari sisi penggunaan ejaan yang benar. Penggunaan bahasa yang benar. Itu kita bisa buka KBBI jadi bisa. Dulu memang ketika Prof. Kadir Muhammad masih hidup, beliau yang ngajar bahasa Indonesia hukum itu sebetulnya. Pak Kadir Muhammad, Prof. Kadir Muhammad, Prof. Abdul Kadir Muhammad. Nah sekarang sudah tidak ada, ya kita otodidak aja lah, baca sendiri-sendiri. Terkait dengan penulisan Bapak Ibu, silakan kita rajin menggunakan kamus, ya, menggunakan kamus, terutama kamus bahasa Indonesia KBBI. Ya, kalau dulu ejaan yang disempurnakan, rajin Bapak kita ngecek. Tidak usah bukan tidak usah, maksud saya banyak sekali Pak, Bapak Ibu sekalian, penggunaan bahasa kita yang kacau, ya. S3 masih banyak. Penulisan awalan di saja, kapan kita nulis di itu terpisah, kapan menuliskan di disambung, kacau balau Pak itu. Karena nggak hafal rumusnya. Karena kalau cuma diingat ini aja, rumusnya sebetulnya ketika di itu diikuti dengan kata benda atau penunjuk tempat, ya, itu pasti dipisah. Di diikuti kata benda, di apa misalnya, di mobil, di rumah, di jalan, ya, sekaligus sebagai penunjuk tempat, di kota, di sana, di sini, di atas, di bawah, pisah itu. Tapi ketika dia menjadi kata sifat atau kata kerja, sambung itu D. Jadi gampang rumusnya. Dilaksanakan, diimplementasikan, dilakukan, dikerjakan, ya, dipertanggungjawabkan, nyambung semua itu. Ya. Jadi penggunaan di saja nanti macam-macam itu ketemu dalam tulisan jurnal atau dalam ada yang D-nya harus dipisah dia sambung, ada yang D-nya harusnya disambung dia pisah. Ya, jadi belum lagi penggunaan kata-kata yang lain. Penggunaan kata antar saja. Coba Bapak Ibu ketemu nanti, antar daerah, antar mahasiswa, antar wilayah, itu yang betul dipisah bersambung. Yang betul itu disambung. Antar mahasiswa, antar wilayah, antar desa, itu sambung. Ya, sambung itu. Jadi banyak kita yang seringkali salah, tapi nggak apa-apa. Sembari belajar Pak Wono dan teman-teman, itulah gunanya kita di mata kuliah ini. Makanya judul mata kuliahnya tidak sekedar metode penelitian, ya, metode penelitian hukum dan penulisan artikel ilmiah. Sebetulnya mata kuliahnya sudah kadung salah juga. Saya dengan teman-teman saya bilang kapan mau revisi? Kalau kita revisi nanti jadi kurikulumnya jadi 2, repot juga. Nggak apa-apa lah, nggak usah direvisi. Yang penting substansinya sama. Harusnya kan metode penelitian hukum dan penulisan karya ilmiah, harusnya gitu. Jadi bukan artikel. Kalau penulisan karya ilmiah itu ya disertasi karya ilmiah, ya jurnal ya karya ilmiah, ya buku ya karya ilmiah gitu. Jadi metode penelitian hukum dan penulisan karya ilmiah harusnya seperti itu. Atau penulisan ilmiah aja, metode penelitian hukum dan penulisan ilmiah. Makanya nanti saya tunggu kapan nanti dengan ketika ada lokakarya kurikulum, ketika sudah ada kesempatan merubah kurikulum, mungkin ini nanti akan kita ubah
sekalian mengubah posisi atau posisi prelim. Ya, prelim itu tadinya kita berharap banget di struktur kurikulum kita itu semester 2 akhir sudah prelim, ujian. Sudah kita lalui 2 tahun, tidak ada yang bisa prelim di akhir ujian di akhir semester 2. Rata-rata dimulai di pertengahan semester 3. Jadi kita akan tempatkan nanti prelim itu di semester 3, tapi sudah harus dimulai. Kalau mau semester 3, ya dimulai dari semester 2 nulisnya. Kalau Bapak Ibu mau ujiannya di semester 3 awal atau semester 3 pertengahan, kalau nulisnya nggak nulis di semester 2, nggak bisa itu. Makanya jadi ada manfaatnya juga sebetulnya. Ada manfaatnya positifnya kami taruh di semester 2, akhirnya pada semester 3 pada ujian juga. Kalau nggak kan bisa molor lagi kan. Kalau ditaruh semester 3, semester 4 nanti ujiannya. Itu. Mungkin itu Pak Wono, jadi persoalan dalam praktek perkembangan hukum progresif sudah banyak digunakan. Saya pikir juga demikian. Memang dalam praktek banyak digunakan, cuma kita kan tidak menyebut istilahnya menggunakan hukum progresif. Persoalan itu apakah dia teori atau konsep, itu hanya perbedaan cara pandang saja. Pak Brierly mau pakai sebagai teori, monggo. Tapi kalau aman mau menggunakan, makanya kalau dalam disertasi nanti bisa saja misalnya teori atau konsep yang digunakan, itu paling aman. Teori atau konsep yang digunakan adalah hukum progresif, hukum responsif, hukum integratif, atau kalau yang tata negara, teori atau konsep demokrasi. Nanti ada yang nanya lagi, demokrasi itu teori atau konsep? Demokrasi yang jelas pasti konsep. Konsep hukum itu demokrasi. Tapi teori, nanti bisa jadi ada yang bertanya lagi, teori bukan itu. Jadi supaya aman, kalau menurut saya paling aman ya teori atau konsep. Garis miring aja Pak. Itu ya. Jadi bedanya kan sebetulnya kalau konsep yang sudah difalsifikasi, namanya itu, diuji kebenarannya, dibuktikan, difalsifikasi, itu memenuhi syarat baru namanya teori. Sebetulnya kan gitu. Itu syarat teori. Yang lain? Kalau ada kita masih ada waktu lah, lebih kurang kalau jam di laptop saya masih ada 3 menit lah lebih kurang, sampai jam 12, meskipun sudah azan tadi itu. Kalau masih ada, kalau tidak, kita cukupkan. Pesan saya begini, silakan dipelajari kembali yang 4 ini, ya, yang 5 dari Sutandio ini, ya ini 5, ya kan 5, kemudian 4 dari teori Hutchinson, ya 4 dari teori Hutchinson ini tadi, silakan dipelajari. Lalu nanti ini tolong dipikirkan, diterapkan di rencana disertasi Bapak Ibu yang mana. Jadi nanti saya akan tugaskan, dari sekarang sudah mulai dioret-oret, ya judulnya apa, latar belakangnya, nggak usah banyak-banyak, latar belakang itu selembar udah paling banyak, ya selembar, karena ringkas aja, ya ringkas. Lalu permasalahannya apa, langsung masuk ke metode, ya langsung masuk ke metode. Nanti di latar belakang itu tulis aja dulu menurut Bapak Ibu, nanti kita akan ada materinya di latar belakang itu, bagaimana materi itu bisa mengeksplor yang namanya isu hukum. Bagaimana dari isu hukum itu kita eksplor menjadi yang namanya state of the art atau perkembangan keilmuannya. State of the art itu ada di latar belakang dan di pustaka. Ya, ada di state of the art ini ada di latar belakang sedikit ya perkembangannya, dan lebih detailnya kalau mau state of the art itu nanti kelihatannya di tinjauan pustaka sebetulnya. Ya, di kerangka teori bisa. Jadi kelihatan perkembangannya dari yang dulu sampai sekarang seperti apa, lalu kita posisi di mana. Dan di kita, kalau S3 biasanya, itu kalau penelitian yang umum. Kalau S3 nanti kelihatan jelas di S3 itu, cuman kalau di tugas saya yang sementara, kalau mau dibuat juga bisa, kalau belum nggak apa-apa. Ada nanti sub bagian di dalam pendahuluan itu, originalitas. Ya. Itu sebetulnya posisi originalitas itu nanti posisi yang meneguhkan state of the art tadi itu ada di originalitas. Pak Brierly nulis begini, Pak Ketut menulis begini, Pak Wono menulis begini, saya menulis yang begini. Judulnya boleh sama, tapi bedanya di mana? Itulah yang namanya
originalitas. Jadi judulnya Pak Ketut, Pak Brierly, Pak Wono, Pak Samsul, Pak Nur Buner Lela, mau sama? Boleh sama. Tapi tentu isunya kan nggak sama. Ya kan? Originalitasnya akan beda. Ya, makanya jangan terkecoh dengan judul. Kalau judul saya nggak terlalu terkecoh. Ya. Yang penting kita lihat apa yang menjadi isu hukumnya, lalu apa yang menjadi research question-nya, nanti kita lihat di situ. Bagaimana kebaruannya, bagaimana yang namanya originalitas tadi itu, nanti kelihatan state of the art-nya di situ kelihatan, derajatnya nanti kelihatan punya kita di mana. Lalu nanti dari situ baru kita gunakan, kita masukkan itu dengan metode penelitiannya, ya, metodenya pas atau tidak. Dari sekarang Bapak Ibu, karena nanti siapa tahu nanti pasti ada dari Pak Maroni ada tugas, dari Pak Hamzah juga ada tugas. Saya tugasnya nggak berat-berat kok, ya. Tugasnya yang penting Bapak dari sekarang sudah pikirkan judulnya apa, singkatnya latar belakangnya seperti apa, isu hukumnya apa, lalu masalahnya, rumusan masalahnya seperti apa, lalu metodenya apa. Nanti kalau kita nih kuliah langsung di kampus enak, kita bisa diskusikan sebetulnya. Presentasi, Pak Brierly presentasi, Pak Ketut presentasi, Pak Wono presentasi, kita bedah, nggak hanya saya yang bedah sebetulnya. Teman-temannya bisa membedah itu. Cuman waktu kita kan nggak, ya itulah kelemahan kita dalam kondisi yang seperti sekarang, kita nggak bisa maksimal. Tapi setidaknya dengan cara ini kita sudah bisa komunikasi lah. Mungkin itu cukup? Cukup, Prof. Insya Allah. Kita cukupkan dulu kuliah kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, teman-teman. Yo semua. Terima kasih.